Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa bersama dengan Bapak Ibu pada saat hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah akhir yang bahagia atau happy ending Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan bahkan menjabarkan setiap poin-poin firman Tuhan yang saya bawakan hari ini, dan saya mau bertanya buat kita semua Bapak Ibu ya, kalau ditanya mungkin kalau Bapak Ibu nanti sudah mati kemana, seperti itu. Mungkin pertanyaan ini sangat gampang sekali, orang pasti akan menjawab, saya akan pergi ke Bapa di sorga. Saya akan berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Nah, jawaban-jawaban orang-orang pasti akan berbeda. Dan ada juga pertanyaan pertanyaan kembali kepada Bapak Ibu. Mengapa kita yakin banget bahwa hidup orang Kristen itu berakhir dengan happy ending atau berakhir dengan hidup yang berbahagia? Nah, ini kita belajar pada kesempatan hari ini, mengapa sih kita bisa yakin banget bahwa hidup orang Kristen itu berakhir dengan hidup yang berbahagia, berakhir dengan happy ending, berakhir dengan hidup yang berbahagia. Kenapa? Gitu. Pertanyaan ini mungkin sering kita dengar ya di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, di dalam mungkin dalam pelayanan kita, dalam sesama kita ya teman-teman, mungkin kita pernah mendengarkan hal ini. Jadi ada 3 poin yang menjadi dasar keyakinan orang Kristen bahwa kita hidup berakhir dengan happy ending atau berakhir dengan hidup yang berbahagia. Dan ini adalah dambaan setiap orang ya, kalau hidup di dalam Yesus Kristus ya, ada dasar keyakinan kita, yaitu yang pertama, mati dalam Yesus berarti mati dalam pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus pasti memiliki pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Macam-macam orang melihat pandangan bahwa pengharapan ya mati di dalam Yesus Kristus, bahwa saya masuk surga ya. Saya memberikan persembahan, pandangan orang kalau saya mati masuk surga. Saya sudah memberikan kehidupan saya kepada Yesus Kristus, mati masuk surga. Saya sudah berpuasa dan saya sudah memberikan harta saya banyak ya, harta saya banyak, pasti saya masuk surga. Macam-macam yang menjadi jawaban orang. Tapi poin ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa mati dalam Kristus Yesus, mati dalam pengharapan. Di ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita belajar ya, setiap kita belajar dari anak daripada Yarius ya, anak perempuannya. Kita ada di dasar kebenaran firman Tuhan Lukas 8 ayat 52. Di sana dikatakan bahwa anak itu sudah mati Bapak Ibu. Sudah mati, bahwa tidak adalah pengharapan lagi buat mereka, bahwa anak itu akan bangkit ya, bahwa anak itu akan hidup Bapak Ibu. Tapi dari kacamata manusia melihat bahwa anak itu sudah mati, bahwa tidak ada pengharapan lagi, bahwa anak itu tidak akan bangkit lagi. Tapi dari kacamatanya Tuhan kita melihat bahwa Tuhan berkata bahwa anak itu tidur, bahwa anak itu tertidur. Wow. Dan anak itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita melihat anak itu bangkit lagi, hidup lagi, bisa lagi beraktivitas seperti kita. Disuruh dikasih makan, berarti dia akan beraktivitas kembali Bapak Ibu. Wow, secara pribadi luar biasa sekali Tuhan ini ya, hebat sekali Tuhan ini. Ternyata di dalam Kristus itu, di dalam Yesus itu ada pengharapan. Kita belajar dari anak dari Yarius tersebut bahwa Tuhan juga
memberikan pengharapan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Orang yang mati saja memiliki pengharapan, memiliki kehidupan di dalam Yesus. Ya, mari Bapak Ibu kita miliki iman pengharapan di dalam Yesus, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita belajar lagi dari Lazarus. Lazarus kita sudah tahu bahwa dia sudah bau, ya. Tentu orang yang sudah dikuburkan pastinya sudah bau Bapak Ibu, ya. Tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa apa kata Tuhan Yesus, bahwa Lazarus keluarlah. Dia keluar Bapak Ibu. Kita melihat dia keluar. Ya, kita tidak melihat bahwa Lazarus berdarah-darah, Lazarus disuruh orang, tidak, tapi Lazarus keluar, ya, sama seperti tubuhnya kembali Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan, bahwa di luar daripada Yesus itu tidak ada pengharapan. Jadi kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, bahwa kita yang yakin banget bahwa hidup kita berakhir nanti akan berakhir menjadi hidup yang berbahagia atau happy ending yang berbahagia. Nah, di sini kita belajar bahwa kehidupan kematian itu hanyalah sementara saja, bahwa kehidupan itu kekal di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, orang yang mati dalam Yesus Kristus pasti akan mengalami apa? Mengalami kebangkitan, ya, mengalami kebangkitan di dalam Yesus. Orang yang mati di dalam Yesus, tapi orang yang mati di luar Kristus, apakah itu mengalami kebangkitan? Tentunya tidak. Karena apa? Karena dia tidak percaya, karena dia tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tapi orang yang mati di dalam Yesus Kristus tentu mengalami kebangkitan. Saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini pasti akan mengalami kebangkitan karena sudah percaya kepada Yesus Kristus. Di Efesus 2 ayat 6 dikatakan di sana, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita, saya dan Bapak Ibu, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus di sorga. Berarti saya, Yesus, Bapak Ibu, kita berada di sorga, memiliki pengharapan di dalam Yesus. Yaitu mari Bapak Ibu kita belajar bahwa di dalam Yesus kita dibangkitkan jika kita percaya penuh kepada Tuhan. Nah, satu dengan Kristus, ya, satu dengan Kristus juga Bapak Ibu ada di Roma 6. Boleh kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di Roma 6 ayat yang keempat juga dikatakan di sana Bapak Ibu, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Wah, puji Tuhan sekali. Ayat firman Tuhan ini membangun sekali secara pribadi buat saya, dan saya percaya ini membangun juga buat Bapak Ibu. Ya, di sana dikatakan bahwa kita dibangkitkan. Bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Di dalam Yesus, orang yang percaya di dalam Yesus bahwa memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya percaya firman ini akan menguatkan kita, dan firman ini menjadi topangan bagi setiap kita. Kita belajar, ya, kita melihat bukti jelas, ya, buktinya Bapak Ibu bahwa kebangkitan Lazarus, ya, kita lihat belajar dari Lazarus ini yang sudah mati, dia bisa bangkit kembali, ya, kita belajar juga dari buktinya. Kita melihat bahwa anak dari Yarius, ya, anak perempuannya tersebut dibangkitkan Yesus, ya. Bahwa yang membangkitkan siapa? Yesus sendiri. Apakah dia dibangkitkan sama dukun? Tidak. Apakah dia dibangkitkan orang pintar? Tidak. Apakah dia dibangkitkan dengan orang-orang di sekelilingnya? Tidak. Tapi Yesuslah yang menjadi kebangkitan hidup. Bahwa Yesuslah menjadi kebangkitan dan hidup bagi kita yang percaya
kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ada di Yohanes, kita belajar dari Yohanes, Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, Bapak Ibu, jawab Yesus, Bapak Ibu, ini dasarnya juga Bapak Ibu, dasar kebenaran firman. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, di sana dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Berarti hidup kematian itu hanyalah sementara, Bapak Ibu. Dan percayakah engkau akan hal ini? Jelas, kita yang percaya kepada Tuhan percaya bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bahwa maut itu tidak lagi apa, Bapak Ibu? Maut itu tidak lagi berkuasa dengan hidup kita. Maut itu tidak lagi memperdayakan kita. Maut tidak lagi berdaya dengan kehidupan kita. Ya, bahwa maut sudah dikalahkan. Firman Tuhan jelas tadi dikatakan, percayakah kau dengan hal itu? Jelas kita percaya bahwa kita mati. Orang yang percaya di dalam Yesus Kristus memiliki kebangkitan, memiliki kebangkitan yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Dan yang kedua, mati dalam Yesus berarti, Bapak Ibu, mati di dalam Yesus itu berarti adalah dikumpulkan dengan Yesus. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu. Kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ya, kita belajar Yesus sebagai yang sulung. Ya, di 1 Korintus 15 kita belajar, Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 20, di sana dikatakan, ya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, Bapak Ibu. Nah, di sana kita melihat, ya, Yesus sebagai yang sulung, ya. Di sini juga kita belajar Yesus dibangkitkan, Yesus hidup kembali, bahwa kita nanti akan dikumpulkan dengan Yesus, dipersatukan bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, senang bisa nanti berjumpa bersama dengan Bapak Ibu. Senang juga berjumpa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi nanti di surga nanti, Bapak Ibu. Ya, kita juga akan menerima hidup yang kekal. Di poin yang kedua jelas dikatakan bahwa kita dikumpulkan bersama dengan Yesus. Jadi nanti kita di sana juga akan menerima hidup yang kekal. Kita sudah dipersatukan bersama dengan Bapa. Kita berkumpul dengan Bapa di sana. Tapi di sana juga kita akan menerima hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti mendamba-dambakan, bahkan menginginkan hal ini, memiliki hidup yang kekal. Kita belajar di 1 Yohanes kita belajar, Bapak Ibu, ya, kita boleh buka Alkitab kita. 1 Yohanes 1 ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, di sana dikatakan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bahwa Bapak Ibu, di sana kita jelas akan menerima hidup yang kekal bersama dengan siapa, Bapak itu? Bersama dengan Bapa di surga. Kita yang percaya akan disatukan kembali, dikumpulkan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, kita juga belajar bagaimana kita yang dikumpulkan juga akan pasti berbahagia sekali, Bapak Ibu, ya. Berbahagia sekali kita melihat contohnya ini, ya, bahwa Yesus dari yang sulung juga sebagai saksi, sebagai contoh, ya. Dan
kita juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 di sana juga kita menerima mahkota hidup yang kekal, menerima kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, benar, ini suatu keberuntungan besar untuk kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus kita dikumpulkan dengan Yesus kembali, Bapak Ibu. Ya, saya juga sedikit ada menyaksikan bagaimana saya juga Bapak Ibu mengalami yang namanya kehilangan, Bapak Ibu ya. Di sini saya belajar bahwa kehilangan itu suatu hal yang ini kesaksian pribadi saya, Bapak Ibu. Saya menyaksikan bahwa kenapa tadi di poin yang kedua ini saya buat dikumpulkan kembali bersama dengan Yesus. Saya di tahun 2017 itu dimana saya juga akan menikah, Bapak Ibu ya, di mana hubungan kami itu sudah 8 tahun, dan kebetulan alumni ini juga adalah sama-sama anak STT Karisma juga. Dan mungkin ini tidak banyak orang yang tahu, tapi hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala saya juga sudah tahu, bahkan jemaat Tuhan rata-rata di gereja kami juga sudah tahu bahwa di mana saya 2017 saya juga akan menikah, Bapak Ibu. Dan singkat ceritanya di tanggal 28 pas itu bulan 10 di tahun 2017, di mana kami juga akan melangsungkan pernikahan kami di tanggal yang sama juga, Bapak Ibu, di mana saya juga akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, di mana saya juga akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan, Bapak Ibu. Tapi di sisi lain Tuhan berkata lain ya. Secara pribadi saya tidak bisa menerima hal tersebut. Tapi di sini saya belajar bahwa di sini di ayat ini diingatkan kembali bahwa nanti bahwa saya dan almarhum akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang membuat saya sedikit waktu itu sempat untuk jauh dari pelayanan, sempat untuk meninggalkan pelayanan. Wah Tuhan, di mana saya di hari yang sama saya akan menikah, di hari yang sama saya akan menikmati hidup bersama dengan dia. Tapi di sisi lain juga di hari yang sama itu juga dia meninggal, di hari yang sama itu juga Tuhan jemput dia secara pribadi. Hati saya tergores sekali, Bapak Ibu, dan saya merasa wow, Tuhan ini tidak adil. Ini tidak mungkin untuk saya bisa berjalan sendiri. Tapi di dalam Yesus, di sini saya diingatkan dengan ayat ini, mati dalam Yesus berarti akan dikumpulkan kembali, Bapak Ibu. Ini ayat yang menguatkan saya kembali, bisa sampai hari ini berdiri, bisa menyaksikan ini. Dan puji Tuhan saya juga diberikan khotbah ini untuk saya menyaksikan kepada dunia bahwa sekalipun mungkin yang kita kasihi sudah meninggalkan kita, yang mungkin yang kita sayangi, sekalipun mungkin itu menjadi pasangan hidup kita, tapi firman Tuhan ini menguatkan saya untuk saya akan berdiri menjadi saksi Tuhan, untuk saya berdiri menjadi hamba Tuhan dan menyampaikan misi ini kepada semua orang dan Injil ini kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau menjadi saksi itu, dan saya belajar dari ayat ini supaya saya tetap percaya bahwa nanti suatu saat saya juga akan berkumpul bersama dengan beliau dan saya akan bertemu dengan beliau. Dan mari Bapak Ibu kita belajar, jangan kita larut dalam kesedihan kita, tapi kita percaya bahwa kita nanti suatu saat juga akan dikumpulkan bersama dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saya membawakan poin firman Tuhan yang saya bawakan hari ini, yaitu mati di dalam Yesus Kristus itu berarti diubahkan dalam kemuliaannya. Jadi kalau kita mati di dalam Yesus Kristus berarti Tuhan akan memberikan kita perubahan atau diubahkan di dalam kemuliaannya. Ya, jadi kita berubah. Jadi bukan tubuh ini lagi, tubuh kedagingan ini lagi, tapi tubuh kemuliaan yang akan kita terima, Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan diubahkan. Tidak seperti yang di dunia waktu itu, seperti kita di zaman dunia waktu itu, Bapak Ibu, tidak. Tapi kita diubahkan bersama dengan Yesus Kristus, diubahkan dalam kemuliaan Allah. Wow, adalah kita sebagai orang yang beruntung, adalah kita sebagai orang yang luar biasa, adalah kita orang yang berbahagia sekali karena kita
hidup kita diubahkan bersama dengan Yesus Kristus. Ya, di ayat yang ke-15 ini, di ayat yang ke-15 jelas dikatakan bahwa ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak Ibu, jadi apa Bapak Ibu? Jadi kita diubahkan di ayat yang ke-15 sampai 17 juga dikatakan di sana, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi Bapak Ibu apa? Kita akan diubahkan di sana Bapak Ibu, diubahkan dalam kemuliaan Allah. Ya, di ayat yang ke-15 itu dikatakan bahwa orang yang pertama, orang yang sudah mati, di ayat yang ke-15 dikatakan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Mereka yang mati di dalam Kristus ada prioritas utama Bapak Ibu di sana. Ya, ada prioritas pertama, yaitu ada tempat duduk VIP. Ya, mungkin kita merasa senang ya kalau misalnya Bapak Ibu kita diundang ya, nanti kamu tempat duduknya di VIP. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Saya juga sering, karena saya juga pernah aser, pernah penerima tamu, Bapak Ibu silakan di tempat VIP. Wah, senang sekali Bapak Ibu ya. Mungkin karena dia prioritas utama. Mungkin dia sebagai pejabat, mungkin dia sebagai ketua yayasan, mungkin dia sebagai ketua di tempat yang paling terkhusus, teristimewa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga pengen yang seperti itu Bapak Ibu ya. Bahagia gitu, senang sekali. Wow, saya diprioritaskan sama seperti Tuhan. Bahwa Bapak Ibu juga diprioritaskan sama Tuhan, bahwa saya juga diprioritaskan oleh Tuhan. Kita semua pasti diprioritaskan oleh Tuhan, karena kita diberikan kursi yang pertama. Karena kita, siapa yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Ya, siapa yang mati terlebih dahulu akan dibangkitkan di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, jelas sekali ayat ini membuat saya semakin bergairah ya, semakin bergairah untuk terus Tuhan jadikan saya sebagai hamba Tuhan ya, untuk bukan hari ini saja Tuhan, tapi terus mantapkan saya Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa ya. Sedang kita di dalam Yesus ya diprioritaskan Bapak Ibu, apalagi kita di dunia ini ya. Di dunia ini mungkin kita diprioritaskan orang yang paling nomor satu ya, luar biasa. Wow, luar biasa, sangat bahagia. Saya nggak bisa menceritakannya secara panjang, tapi saya percaya setiap kita yang di dalam Yesus pasti Tuhan akan prioritaskan ya, prioritaskan di dalam kemuliaan Tuhan, karena kita diubahkan di dalam kemuliaannya. Nah, kita juga belajar orang yang masih hidup ya, orang masih hidup di ayat 17 juga dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan hari ini Bapak Ibu. Saya mau kita belajar, saya mau bawakan kita belajar dari ulat Bapak Ibu ya, dari hidupnya
yang dari hidup ulat ini Bapak Ibu kita melihat bahwa ulat tersebut adalah kita masih jijik gitu ya, kita jijik yang nggak bisa ini, yang nggak bisa yang nggak bisa melakukan apapun gitu ya, nggak bisa memberikan warna dalam hidupnya. Kita belajar dari ulat ini ya. Ulat ini juga, tapi dia ulat ini setelah dia mengalami perubahan di dalam perkembangan kehidupannya, ulat ini mengalami perubahan yang dia ulat yang tidak dipandang, dari ulat dia tidak dicintai, dia tidak disukai. Mungkin kalau ada ulat orang akan bunuh, orang akan usir, orang akan asingkan. Tapi kita belajar dari ulat tersebut, dia mengalami perubahan yang indah sehingga dia disukai, dan akhirnya ulat ini bisa memberikan warna, dan ulat ini berubah menjadi salah satu menjadi kupu-kupu yang indah. Dan dari kupu-kupu ini kita melihat bahwa ada perubahan perubahan yang indah dari kupu-kupu tersebut. Dan sehingga dari kupu-kupu ini kita belajar hidup kita yang dulu berdosa, hidup kita yang dulu yang tidak berarti, yang hidup kita yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita belajar bahwa kita akan diubahkan sama seperti ulat tersebut. Akhirnya ulat tersebut bisa memberikan warna ya, orang melihat bahwa dia berarti ya, ulat tersebut berwarna, dan ulat itu bisa cantik untuk dipandang, indah untuk dipandang, sama seperti kita juga di dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulan pada akhir dari khotbah saya Bapak Ibu, yaitu bagaimana kematian di dalam Yesus Kristus itu adalah, sekalipun hidup kita berakhir dari kematian di dunia ini, mungkin orang akan menangisi kita, keluarga kita, namun di dalam Yesus ada happy ending atau akhir yang berbahagia yang kita temukan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkit dalam hidup yang kekal. Kita mau dipertemukan atau dipersatukan kembali bersama dengan Yesus Kristus, dipersatukan bersama di dalam kemuliaannya bersama dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang kekasih, atau sahabat kita, atau orang tua kita, kekasih kita yang sudah mendahului kita. Kita belajar di sana, kita juga akan disatukan kembali dengan kemuliaan Tuhan, dengan Kristus, dengan Yesus. Kita akan dipersatukan kembali, dan kita diubahkan dari kemuliaan sama seperti Yesus, sama seperti ulat tadi. Dia diubahkan menjadi kupu-kupu yang indah, dan kita juga diubahkan ya Bapak Ibu, dengan Kristus Yesus selama-lamanya. Kita diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa setiap kita mengalami yang namanya mungkin lemah dengan iman, tapi dengan ayat ini menguatkan kita untuk bersama dengan Yesus Kristus, bahwa mati di dalam Yesus Kristus memiliki pengharapan. Yang kedua, mati di dalam Yesus memiliki kita dipersatukan, bahkan kita dikumpulkan bersama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Dan yang ketiga yang kedua, dikumpulkan dengan Yesus Bapak Ibu. Dan yang ketiga, diubahkan dengan kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini Bapak Ibu. Kurang lebih kalau saya ada kata-kata yang salah Bapak Ibu, saya minta maaf. Dan biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita pada saat hari ini, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu.